sama Ida dan kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya yang pertama kali akan memulai pada bab 1 yaitu pendahuluan. Nama saya Diki Agustinus, di mana saya akan membahas yaitu latar belakang penelitian dan masalah penelitian. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai latar belakang penelitian, di mana bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa persatuan di Indonesia, yang artinya seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke wajib menguasainya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memedulikan suku, bangsa, agama, atau derajat sosial seseorang. Namun dikarenakan Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman yang tinggi, tentu akan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mencari cara bagaimana seluruh rakyat Indonesia mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia secara sempurna, sebagaimana yang tercantum dalam kitab UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ataupun EYD atau ejaan yang disempurnakan. Contoh real yang dapat dilihat adalah penggunaan aksen, pemilihan kata, dan penggunaan tata bahasa yang diucapkan seseorang ketika berbicara dalam bahasa Indonesia seringkali dipengaruhi oleh bahasa daerahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berbicara ataupun menulis dalam bahasanya sendiri menjadi cukup memprihatinkan, bahkan pada seorang mahasiswa sekalipun. Kemampuan mahasiswa di dunia pendidikan dalam membuat kalimat-kalimat efektif sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai penugasan. Yang menjadi masalah ialah banyak siswa maupun mahasiswa yang meskipun sudah mengetahui bahwa kemampuan penulisan kalimat bahasa Indonesia mereka tidak begitu fasih, mereka tidak memiliki minat untuk lebih mempelajari bagaimana penulisan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Kurangnya minat belajar ini akan menjadi masalah berkelanjutan, karena jika setiap generasi penerus bangsa mempelajari bahasanya sendiri, maka akan membuat posisi bahasa Indonesia terancam. Minat belajar adalah suatu dorongan atau kegairahan yang tinggi dalam pemusatan perhatian terhadap kegiatan belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, dan akan menimbulkan perubahan perilaku. Belajar adalah sesuatu yang mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Pengertian oleh Widiarto tahun 2017 halaman 171. Biasanya, tiap individu memiliki minat tertentu terhadap hal yang menurutnya menarik. Ketertarikan individu terhadap hal yang disukainya akan meningkatkan minatnya untuk mempelajari secara mendalam yang berhubungan dengan kesukaannya tersebut. Seperti yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, masyarakat Indonesia termasuk kalangan berpendidikan tinggi sekalipun memiliki pemahaman yang cukup rendah dalam penggunaan bahasa Indonesia. Eh, Terutama dalam menulis kalimat. Masih banyak orang Indonesia yang belum memahami bagaimana seharusnya menulis kalimat yang efektif agar mudah dipahami oleh pembaca. Pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, cara memahami, dan cara mempelajari supaya paham dan berpengetahuan banyak. Turun lagi, Gio. Baik, kelengkapan unsur sebuah kalimat sangat menentukan kejelasan sebuah kalimat. Oleh sebab itu, suatu kalimat minimal harus memiliki subjek dan predikat. Kata-kata yang digunakan dalam membentuk kalimat tadi haruslah dipilih dengan tepat, sehingga kalimat menjadi jelas maknanya. Kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Suatu kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk memunculkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis. Keterkaitan antar kalimat dalam paragraf juga perlu diperhatikan, sehingga penggunaan dan penggunaan bahasa dan kata maupun kalimat tidak sia-sia, yang akhirnya tidak keluar dari pokok permasalahan yang menjadi bahan pembicaraan pada suatu paragraf yang konsisten dan terpadu. Alasan dipilihnya judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah karena kami melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang masih belum memahami cara membuat kalimat efektif baik dalam komunikasi sehari-hari atau untuk keperluan akademis. Minat masyarakat Indonesia untuk mempelajari cara menulis kalimat efektif juga termasuk rendah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Sigit Widiarto tahun 2017 dengan judul penelitian yang sama, namun dengan objek yang berbeda.
Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari variabel independen minat belajar atau X1, pemahaman kalimat sebagai X2, dan variabel dependennya kemampuan menulis kalimat efektif atau variabel Y. Adapun pengembangan yang dilakukan adalah memperdalam variabel independen pemahaman kalimat dengan beberapa tambahan pertanyaan dalam kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hasil dari penelitian sebelumnya. Maka, judul penelitian ini adalah pengaruh minat belajar dan pemahaman kalimat terhadap kemampuan menulis kalimat efektif pada mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Kemudian untuk masalah penelitian, terkait dengan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah minat belajar berpengaruh terhadap kemampuan menulis kalimat efektif mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi? Yang kedua, apakah pemahaman kalimat berpengaruh terhadap kemampuan menulis kalimat efektif mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Melani. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada 1.3 yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama di sini ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh minat belajar terhadap kemampuan menulis kalimat efektif mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman kalimat terhadap kemampuan menulis kalimat efektif mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Nah, pertama di sini ada manfaat teoritis. Nah, secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penulisan kalimat efektif yang tepat. Manfaat praktisnya yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa sehingga lebih teliti dalam menggunakan kalimat efektif dalam penyusunan skripsi, khususnya bagi mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Nah, penelitian ini juga dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. Selanjutnya di sini ada 1.4 yaitu sistematika penelitian. Nah, sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah penyusunan penelitian dan mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian yang akan dibahas. Berikut adalah gambaran umum setiap bab dengan keterangannya. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Nah, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan motivasi penelitian dilakukan, alasan pemilihan judul, masalah penelitian yang bersumber dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian yang diperoleh, dari tujuan penelitian yang diperoleh dari masalah penelitian, manfaat melakukan penelitian untuk berbagai pihak, dan sistematika penulisan. Kemudian bab kedua ada kerangka teoritis dan pengambilan hipotesis. Nah, bab ini memuat kerangka teori pemecahan masalah penelitian dengan menjelaskan teori dasar masing-masing variabel. Penelitian sebelumnya sebagai bukti empiris, model penelitian sebagai gambaran yang mengungkap hubungan antar variabel penelitian, dan menyusun hipotesis untuk memberikan perkiraan sementara masalah penelitian. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Bab ini berisikan bentuk penelitian yang akan digunakan, objek penelitian yang diambil, definisi operasional, populasi sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan metode pengolahan data. Selanjutnya ada bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Bab ini memuat gambaran umum tentang proses pembentukan sampel untuk mendapatkan jumlah sampel tertentu yang kemudian diproses secara statistik. Kemudian yang terakhir yaitu bab 5 ada penutup. Bab ini memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, dan rekomendasi yang menjelaskan saran untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf, saya tadi mute. Melani, saya ingin tanya, yang satu orang belum gabung, yang menjelaskan bab 2, sudah ada? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Tolong turun ke bawah, yang tadi dari bagian bawah bab 1.
Saya ingin tanya dulu. Persiapan kelompok 1 bertanya ke kelompok 6. Persiapan. Setelah saya. Kelompok 1 dipersiapkan. Siapa perwakilannya? Sylvia bisa tolong share diskusi di grup? Bisa, Pak. Oke, ganti tanggal sama bulan dan tahun. Terima kasih. Sampai bawah, Melanie atau Giovanni. Terus. Sampai bawah lagi, belum bawah. Pas saya nge-lag kali ya. Bab 5. Nah, oke, cukup. Terima kasih. Sudah. Terima kasih kelompok 1, bab 1 sudah menjelaskan Diki dan Melanie ya. Benar ya? Betul, Pak. Iya, Oke. Pak. Walaupun ada unik di presentasi hari ini, paling berbeda, yaitu hiburan, yaitu ada ayam berkokok. Makanya dari tadi sholawat aja tuh. Di rumah Melanie, Miara ya? Iya, Pak, di rumah saya. Ya, kelompok-kelompok lain dari hari yang Senin-Senin sebelumnya nggak ada ya, Dik ya? Nggak ada hiburan gituan ya, Dik? Maksudnya nggak ada suara-suara lagi pada saat jelasin ya? Bener nggak, Diki? Iya, Pak. Tahu saya nggak ada. Seingat saya dari pertama maju sampai sekarang belum ada. Baru Melanie aja. Tapi nggak apa-apa, itu hiburan Melanie atau Diki. Jadi saya sempat hebat juga nih. Maksud hebat satu itu artinya ada suara hiburan. Tapi akhirnya berhenti pas saya lagi bertanya, berhenti ya Melanie ya. Iya, Pak. Saya jujur tadi bersalawat. Kenapa? Karena diajarin guru saya kalau ada ayam gitu ya, atau suara yang apa ya, hewan yang diciptakan Tuhan, saya mengucapkan syukur terus salawat kepada Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, jujur kelompok 1 keren. Kelompok 6 keren. Kenapa saya katakan keren? Sebelum saya komentarin ya kesalahannya ya. Bab 1 latar belakang yang saya lihat, nih saya belum mengkritisi nih, saya baru mengangkat Anda jadi baik dulu nih Diki, ngebanggain dulu, paham Diki ya? Ngebanggain Iya, dulu. Pak. Bukan karena kategori Melanie ketua kelas ya, tolong digaris bawahi, underline, italic, tidak ada. Kalimat ini tidak ada. Tetapi memang jujur, kalau Diki dan kawan-kawan melihat dari pertama kali maju kelompok, ada yang berbeda. Satu tadi hiburan, yang kedua kelompok Anda bab 1 ada penjelasan di latar belakang yang menjelaskan itu variabel independen, itu variabel dependen. Benar gak? Benar gak Diki? Tadi ada yang gitu. Iya, Pak. Ada, Pak. Tetapi Diki pernah ngeliat gak kelompok yang sebelumnya pertama kali maju ada nggak membahas itu? Bab 1-nya, latar belakang. Setahu saya nggak. Tidak disebutkan X1, Y1, benar nggak? Setahu saya nggak ada. Atau ada? Atau kelompok lain Kayaknya ada? saya pernah lihat sekilas Pak kelompok lain, tapi ada juga yang nggak ada, Pak. Iya, maksudnya siapa yang bisa, yang benar ada kata Diki? Kelompok siapa? Tolong ajukan diri, artinya nyebutin namanya. Saya lupa, Kelompok Pak, tapi pernah lihat sekilas doang, Pak. Tapi saya lupa Ya. kelompok berapa, Pak. Paham. Kelompok siapa yang membuat latar belakangnya ada X1, independen atau dependen, bebas atau terikat? Ada? Tidak ada? Kata Diki ada, setahu saya nggak ada. Seingat saya nggak ada. Coba tolong cross check masing-masing ketua kelompok. Kalau ada, infokan ke saya by mic atau by speaker. Anda sampaikan, Pak saya ada. Kirim screenshotnya dan kirim di grup WA ya. Tolong itu garis bawahi. Makanya saya katakan kelompok Diki berbeda dibandingkan kelompok lain. Sekarang kita bahas mengkritisi. Sekarang kita bahas nih. Sekarang tadi membanggakan kelompok Diki. Sekarang saya jatuhkan kelompok Diki. Paham ya Diki? Iya, Pak. Itu namanya menghibur namanya. Sekarang saya tanya Melanie, karena Melanie lagi jelasin yang ini tadi. Mel, Anda di bab 4 ada tulisan jumlah sampel. Saya minta tolong jelaskan tulisan yang asingnya seperti apa, yang bakunya seperti apa. Bisa Mel? Ditandai Giovanni, sampel. Di situ ada bab 4.
Pembentukan sampel, jumlah sampel. Bisa jawab, Melanie? Boleh browsing, silakan. Sebenarnya logikanya udah ketebak, udah kejawab, tapi nggak apa-apa. Kalau Melanie mau browsing untuk meyakinkan, boleh. Setahu saya, iya Pak. Setahu saya, tulisan asingnya pakai LE belakangnya. Benar nggak? Iya, betul Pak. Betul. Nah, kalau dijadikan kata serapan, bukan sampel. Udah ketemu Anda? Melanie, sudah browsing? Saya nggak browsing nih, asli saya nggak browsing. Iya, sudah Pak. Udah, dapat. Jadi benar ya yang saya sebutkan sampel ya asing ya, kata asingnya ya. Iya. Iya, betul Pak. Kata baku serapannya ada nggak? Di sini sih kalau di Indonesianya sampel sama Pak, tulisannya kayak gitu. Sampel ya? Sampel ya? Sampel. Nah, tetapi kita by lisan sering ngucapin sampel ya? Iya Pak. Nah, tadi Melanie mengatakan begitu. Maksud saya ingin memperjelas saja, Anda mau pakai yang mana nih? Mau bahasa Inggris apa Indonesia? Kalau asing berarti italik. Paham ya? Paham Pak. Oke. Lalu berikutnya, saya ingin menegaskan bab 5 yang Anda buat di sini penutup memang benar ada keterbatasan atau memang tidak ada? Karena yang saya lihat beberapa kelompok ada yang menulis keterbatasan, ada yang nulisnya kesimpulan dan saran. Bagaimana, Melanie? Memang ada? Ada, itu bagian saya, Pak. Ada ya? Keterbatasan ada ya? Ada, Pak. Oke, alhamdulillah. Khawatir kamu nulis, tetapi di bagian bab 5 cuma kesimpulan saran. Paham maksudnya? Paham? Iya, Halo? paham Pak. Oke, siapa nih yang tadi mengatakan yang membuat keterbatasan? Saya Giovanni, Pak. Oh, Giovanni. Terima kasih. Lanjut, naikin ke atas lagi, Giovanni. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, 2, 3 dulu, saya mau lihat. Oke, lalu di bagian bab 2, tadi ada kata bukti empiris, model, berarti semuanya ada ya nanti ya di bab 2 ya. Sama hipotesis ya. Iya Pak, ada Pak. Menyusun hipotesis. Nah, oke. Ingat tuh, ada beberapa kelompok yang menyampaikan tetapi tidak ada. Nah, kita lihat nih, menyusun hipotesis. Terus naikin ke atas. Oke, terus. Op. Baik secara maupun praktis. Oke, tunggu. Apa saja yang dapat mempengaruhi? Oke, terus turun ke bawah. Nih, kamu tulisannya mohon maaf ya, Melanie, ada yang menjorok ke dalam, ada yang tidak menjorok ke dalam deh. Tolong di cross check ya. Pak Melanie maksudnya. Harusnya penulisan penelitian ini tulisannya tuh menjorok ke dalamnya sama kayak sistematika penulisan. Dia agak ke dalam. Kalau kamu penelitian ini dapat menjadi bahan sama yang di bawahnya teliti, itu kurang menjorok. Paham maksudnya? Coba ditandai dulu. Pak. Nah, itu ditandai warna kuning. Sistematika, nah sampai ke bawah teliti. Penelitian ini dapat menjadi bahan sampai teliti, itu beda tuh, nggak menjorok ke dalam. Sedangkan sistematika sama penelitian yang di bawahnya, itu menjorok ke dalam. Ngerti sampai sini? Sampai sini paham? Jadi buat itunya dimentokin aja ya Pak ke sebelah kiri, disamain kayak sistematika penelitian. Harusnya kalau Anda cek nanti Melanie di internet, takutnya saya hoak, untuk memastikan cek di internet Melanie, dalam penulisan paragraf itu harus menjorok ke dalam tab sekali atau 7 spasi atau 7 huruf. Tolong cross check dalam penulisan awal kalimat pada satu paragraf harus menjorok 1 kali tab
atau 7 spasi huruf. Ngerti maksud 7 spasi huruf? Jadi T, E, L, I, T, I. Nah, berarti P-nya ada di ini gitu misalnya. Setahu saya. Paham maksudnya? Paham Melani? Paham, Pak. Iya, paham, Lalu Pak. di-cross-check. Nanti dicek di internet. Lanjut, naikin ke atas. Terus, op. Adanya pengaruh minat, oke, benar. Nah, cuma enggak benar. Oke, lanjut. Saya udah ngeliat ke atas, tolong lagi. Nah, itu nggak boleh tuh pakai koma tuh, yaitu sebagai berikut. Nggak usah pakai koma lagi tuh. Tolong turun ke bawah. Masalah penelitian. Nah, terkait dengan latar belakang di atas, udah koma di atas, koma lagi. Lihat tuh, di atas ada koma. Latar belakang di atas, koma. Terdapat beberapa rumusan masa dan penelitian yaitu sebagai berikut. Nggak usah pakai koma harusnya. Karena di atas sudah ada. Baik, Paham? Iya Pak, paham Pak. Oke, alhamdulillah. Tandai aja tuh di atas komanya yang itu, tandai biar Anda nanti jelasin di grupnya atau di meet-nya enak. Lanjut. Itu di tulisan pengaruh minat belajar dan pemahaman kalimat terhadap kemampuan menulis kalimat efektif itu salah kamu menggunakan petiknya. Harusnya titik dulu petik. Ini kan judul. Sama halnya kutipan. Oh iya Pak, iya. Paham? Paham Pak. Oke. Terus pertanyaan saya, ini judul Anda yang judul ini punya skripsi kampus lain atau memang Anda sudah rubah susunan katanya atau hurufnya atau dan sebagainya? Itu dari kampus lain Pak. Kampus lain. Iya. Tahun? Kampus mana? Tahun berapa? 2017 Pak. 2017. Kampus? Kampus. Benar pasti lupa Pak. Oke. Coba sebutkan judulnya, sama apa beda? Artinya ada yang ditambahkan atau tidak. Tuh kalau mau ditulis Melani, Giovanni, itu salah. Kamu kan depannya kapital. Paham maksudnya Giovanni? Giovanni, Diki, Melani. Nah, itu ada tulisan salah. Kan kamu nulisnya depannya kapital tuh, pengaruh M. P kapital, M kapital, D-nya kecil, P-nya kapital, benar, D-nya kecil karena konjungsi. Nah, itu ada kata terhadap itu kapital karena kata berimbuhan. Dasarnya hadap, imbuhannya ter. Jadi itu yang dikapitalkan. Kalau pada kata depan nggak boleh kapital. Paham? Paham Pak. Oke. Ya. Ya. Bagaimana Diki? Sudah dapat judulnya dari kampus lain? Ya Pak, ini jurnalnya itu dari nggak ada nama kampusnya sih Pak. Ada Pak, Universitas Indraprasta Pak. Oke. Di daerah. Arti daerah. Jakarta. Oh, Jakarta. Itunya apa? Judulnya apa? Pengaruh minat belajar dan pemahaman kalimat terhadap kemampuan menulis kalimat efektif Pak. Udah gitu aja ya. Iya Pak. Oke, dia nggak ada objeknya, nggak ada objek penelitian. Nggak ada di judul Pak. Iya, di judulnya dia ada objek penelitian nggak kayak mahasiswa gitu. Nggak ada Pak. Udah sampai kalimat efektif aja ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, naikin ke atas. Oke, cukup. Jangan. Ya, ada sok. Op. Oke. Oke, turun lagi ke bawah, maaf. Tadi. Nah, itu ada kata namun tuh, harusnya koma. Jadi dengan judul penelitian yang sama, namun, nah, koma tuh sebelumnya tuh. Jadi jangan di komanya namun, sebelumnya namun. Paham? Paham Pak.
Nah, kenapa pakai koma? Karena itu konjungsi yang menjelaskan apa tuh? Kalau melihat kalimat itu. Menjelaskan pertentangan antara satu sama lain, Pak. Ya, atau perbandingan atau pertentangan. Good, cerdas. Ya. Turunin ke bawah lagi, dependent. Oke. Kalau mau ditambahin lagi biar teman-teman paham. Takutnya ada yang lupa nih, Diki. Saya yakin ada beberapa yang lupa kalau ditanya sama dosen pada saat sidang presentasi. Ditambahin tuh dependent apa, bebas atau terikat. Jadi misalnya atau gitu loh. Ngerti maksudnya? Tapi jangan pakai garis miring. Paham? Paham, Diki? Jadi variabel dependent atau apa artinya? Variabel bebas gitu. Ngerti maksudnya, Diki? Nggak usah pakai buka kurung ya. Jadi cuma ditambahin aja kalimat atau variabel bebas atau terikat. Ngerti maksudnya? Paham, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Lanjut, naikin ke atas. Tidak sabar nggak? Kayaknya kayak kemana-mana saja ya. Mana lagi? Nah, tolong Diki dikoreksi kembali bagian kutipan itu kan ada Casanova ya 2016,235. Kemarin hari Kamis saya tanya, kalau nggak salah Kamis deh, kelas Kamis, apa benar di buku pedoman nggak pakai koma? Iya, Pak. Jadi 2016 gimana? Iya, Pak, kalau saya ikutin pedoman dari kampus, Pak. Jadi habis nama langsung tahun baru koma spasi halaman, Pak. Spasi halaman. Jadi nama pengarang, tahun, langsung tanpa koma, spasi lagi halaman gitu ya? Setelah tahun koma spasi terus halaman, Pak. Oh begitu. Nah, Iya, Pak. saya lupa nih antara kelas Selasa atau Kamis. Jadi dia mengatakan tidak pakai koma gitu loh. Jadi tidak pakai titik dua. Padahal saya pernah jelasin materi kutipan kan harusnya pakai koma kan? Iya. Sorry, dua ya, titik dua ya. Pernah saya jelasin gitu kan? Iya, Pak. Saya cross check di buku pedoman, Pak. Maksud saya pernah jelaskan juga di by materi kutipan. Terus ada yang screenshot ya, siapa ya lagi itu ya? Ngecek, saya minta tolong di internet, benar gak kutipan menggunakan pakai tanda jeda? Jeda itu maksudnya tanda baca seperti koma atau titik dua. Ada gak waktu itu? Pernah ingat gak? Lupa? Oke, kalau lupa nanti cross check lagi. Tolong naikin ke atas lagi. Terakhir nih closing sebelum lanjut bab 2. Nah, terus op. Turun lagi ke bawah, maaf. Op, kebanyakan. Nah, itu jangan biasanya tiap individu tuh, nggak boleh tuh. Setiap individu, apa maksudnya? Biasanya tiap individu. Jadi langsung setiap individu aja ya, Pak? Ya, gitu. Karena kan menjelaskan personal kan? Iya, Pak. Oke. Lanjut, naikin ke atas. Tolong dilihat kata fasih itu ada kata seorang yang fasih. Mereka tidak begitu fasih. Yang bakunya apa tuh? Fasih pakai F atau P? Ya, nanti dikoreksi tuh. Lanjut, naikin terakhir ke atas halaman 1. Oke, cukup. Contoh real. Nah, real ini tolong di bold warna kuning. Ini bakunya Anda mau pakai asing atau Indonesia? Kalau baku seperti apa, serapan seperti apa. Itu ada lagi memprihatinkan. Ya, itu kan kata dasarnya prihatin. Seperti mempengaruhi, kata dasarnya pengaruh, memengaruhi. Nah. Oke, naikin ke atas terakhir lagi. Nah, itu ada kata namun. Namun dikarenakan Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman yang tinggi.
tentu akan menjadi sebuah tantangan pemerintah. Jangan bagi pemerintah, atau kata baginya tuh yang kurang tepat. Tantangan pemerintah untuk mencari bagaimana seluruh rakyat Indonesia mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hampir tidak ada menggunakan bahasa Indonesia secara sempurna. Oke, cukup. Terima kasih. Tunggu. Merauke-nya tuh salah tuh kayaknya tuh. Tolong cross check deh. Ditandai warna kuning. Merauke apa Marauke? Itu di atas, paling atas, lembar 1. Paling atas. Giovanni, ada Merauke. Tadi saya lupa juga tuh. Sudah betul Pak, Merauke Pak. Iya, Merauke, Pak. Oke, ya sudah. Ya, takutnya salah tulis. Oke, lanjut. Itu mempelajari salah ya, di kuning tuh, mempelajari itu. Harusnya mempelajari. Kan dari kata dasarnya pelajar. Nah, oke. Ya, lanjut bab 2. Pak, untuk yang kata memprihatinkan, saya cek di Google yang benar memprihatinkan, Pak. Memprihatinkan ya. Itu karena memprihatinkan, prihatin. Kalau mempelajari? Sebentar, Pak. Oke. Iya, nggak apa-apa. Sambil proses saja. Lanjut, bab 2. Siapa? Bab 2? Lanjut. Oh iya, sorry. Kelompok 1 tadi yang bertanya.